Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1283. Silver Moonrat di hadapannya juga berevolusi dengan cara yang sama. Hanya saja, evolusinya agak berbeda yang dikenal sebagai Bloodline Evolution. Banyak binatang iblis adalah anggota garis keturunan monster yang kuat dari zaman kuno. Karenanya, ketika mereka berevolusi, mereka memiliki kesempatan untuk memicu garis keturunan mereka. Jika itu terjadi, tidak hanya tingkat mereka akan meningkat, tetapi peringkat kehidupan mereka juga akan meningkat. Di masa lalu, Sifen telah bertemu dengan binatang iblis yang mengalami evolusi garis darah. Binatang iblis tertentu telah berevolusi dari tingkat 4 ke tingkat 5 dan berhasil memicu garis keturunannya. Akibatnya, itu telah berevolusi menjadi spesies Archaik tier 5 yang tak tertandingi, mengubah area yang diperintah menjadi tanah terlarang bagi para pemain. Baru setelah sekian lama, Super Guild berhasil membegal spesies Archaik tier 5 ini. Silver Moonrat saat ini adalah Lord tier 2. Jika itu berevolusi secara normal, itu hanya akan menjadi tuan besar tingkat 3. Jika itu memicu garis keturunannya, bagaimanapun, itu akan menjadi spesies kuno tingkat 3. Pada titik itu, tidak mungkin melarikan diri, apalagi kemenangan. Bahkan jika si Feng bisa melarikan diri, dengan spesies Archaik tier 3 yang menjaga kebun herbal, dia tidak akan bisa masuk. Saya harus mencobanya. Si Feng mengertakkan gigi dan mengambil satu-satunya tier 3, Magic Scroll penghancur berskala besar dan tier 3 Summoning Scroll. Dia segera mengaktifkannya. Evolusi monster tidak terjadi secara instan. Mereka membutuhkan waktu untuk menyerap cukup mana. Terlebih lagi, semakin kuat evolusinya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Evolusi garis darah tikus Silver Moon baru saja dimulai. Itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, arai magic biru besar muncul di atas Silver Moonrat yang sedang berevolusi. Arai ini menyerap sebagian besar mana yang dikumpulkan oleh tikus bulan perak. Kepingan salju mulai turun dari susunan magic, dan apapun yang mereka sentuh langsung membeku. Dalam sekejap mata, radius 50 yard telah berubah menjadi negeri ajaib musim dingin. Mantra penghancuran skala besar tier 3, Frosty Day. Mantra tidak hanya dapat menyebabkan banyak kerusakan, tetapi juga dapat membekukan semua target di dalam area yang terkena dampak selama 10 detik. Bahkan jika efek pembekuan ditiadakan, musuh akan menerima debuff yang mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serangan mereka 50% dan menggandakan tingkat konsumsi stamina mereka selama 10 menit. Gerakan yang satu ini telah membekukan semua tikus di sekitar Silver Moonrat yang sedang berevolusi. Adapun Silver Moonrats yang berada di luar jangkauan Frosty Day, karena Silver Moonrat yang sedang menjalani Bloodline Evolution, mereka tidak berani mendekati area tersebut. Sebaliknya, mereka berbalik, dan melarikan diri untuk hidup mereka, memberi si Feng kesempatan untuk menyerang Silver Moonrat yang sedang berkembang. Adapun Silver Moonrat yang berkembang itu sendiri, mantra telah mengambil alih 1 juta health powernya. Meskipun health powernya hanya berkurang sedikit, ia terluka parah, dan akibatnya, tingkat penyerapan mananya menurun secara signifikan. Mengaum. Silver Moonrat yang berevolusi berteriak dan memelototi si Feng, niat membegal terpancar dari matanya. Itu kemudian menyerang si Feng. Baik, si Feng tersenyum. Segera, dia mengaktifkan Windwalk sebelum dia berbalik dan melarikan diri. Terlalu berisiko untuk melawan tikus di kebun herba. Jika Silver Moonrat terus menyerap mana untuk berevolusi bahkan setelah serangan awal, dia tidak akan berdaya. Fakta bahwa itu telah mengejar tidak bisa menjadi hasil yang lebih baik. Namun, meskipun Silver Moonrat belum menyelesaikan evolusinya, kecepatan pergerakannya masih lebih tinggi dari si Feng bahkan setelah dia mengaktifkan Aura of Wind dan Windwalk. Evolusi Bloodline menakutkan. Dalam hati si Feng terkejut saat dia berbalik untuk melihat tikus bulan perak mengejarnya. Awalnya, lebih dari 70 yard telah memisahkan dia dan Silver Moonrat. Sekarang, jaraknya telah diperpendek menjadi 50 yard. Selain itu, saat Silver Moonrat mengejarnya, ia menyerap mana dan melanjutkan evolusinya. Untungnya, itu tidak berkembang secepat sebelumnya. Ini adalah hasil yang diharapkan si Feng. Selama Silver Moonrat terus berevolusi, Silver Moonrat lainnya tidak akan mendekatinya. Jika tikus Silver Moon lainnya ikut, dia benar-benar akan tiada di sini. Setelah itu,
Si Feng berlari keluar dari kebun ramuan, hanya berhenti ketika tikus bulan perak menyusulnya. Setelah mengejar si Feng, Silver Moonrat menebas cakar tajamnya di punggung si Feng. Tidak berani ceroboh, si Feng berbalik dan menggunakan pari, memblokir serangan itu. Peng! Serangan tunggal melemparkan si Feng lebih dari 20 meter jauhnya. Meskipun si Feng telah dikirim terbang karena dia telah menggunakan dampak untuk membuat jarak antara dia dan musuhnya, fakta bahwa dia telah terlempar sejauh ini mengatakan kepadanya bahwa tikus bulan bayangan sekarang memiliki kekuatan dari Raja Agung level 62. Si Feng menolak untuk membayangkan betapa menakutkan kekuatan dan kecepatan tikus Silver Moon setelah menyelesaikan evolusinya. Ini seharusnya cukup jauh. Si Feng melirik ke taman ramuan di kejauhan. Dia kemudian mengendalikan makhluk panggilan tingkat 3 dan 2 setan tingkat 2 untuk menyerang tikus bulan perak. Nafas naga. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat ke arah Silver Moonrat. Melihat ini, Silver Moonrat mengungkapkan cibiran seperti manusia. Itu berbalik tajam, menghindari nafas naga. Kecerdasannya telah meningkat begitu banyak. Si Feng mengerutkan kening. Meskipun Bloodline Evolution akan meningkatkan kecerdasan binatang iblis, dia tidak mengharapkan tingkat kecerdasan ini dari tikus Silver Moon. Standar tempur Silver Moonrat sudah menyaingi pemain elit. Saat Silver Moonrat dengan gembira menyerang si Feng, dua iblis tingkat 2 telah berputar ke sisinya, dan masing-masing meluncurkan serangan di titik buta. Arogansi melintas di mata manik-manik Silver Moonrat. Itu kemudian membalik, menghindari serangan iblis. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan si Feng saat dia mempertahankan ekspresi tenang. Sementara itu, Silver Moonrat, yang masih berada di tengah-tengah backflipnya, menemukan sebuah Shadow Lion setinggi 8 meter, level 65, tier 3 di belakangnya. Shadow Lion mengacungkan cakarnya ke tikus itu. Ledakan. Singa itu menamparkan Silver Moonrat ke tanah, dampaknya merobek jeritan kesakitan dari binatang iblis. Health power-nya berkurang lebih dari 700.000. Langkah ini tidak lain adalah skill tier 3 Shadow Lion, Shadow Assault. Langkah ini mirip dengan kombinasi dari Shadow Steps dan ambush dari kelas Assassin. Terlebih lagi, itu adalah serangan AoE, jadi tidak mungkin untuk menghindar dari jarak dekat. Dengan menggunakan nafas naga, si Feng telah menentukan standar tempur Silver Moonrat. Setelah menentukan standar tempurnya, dia menggunakan dua iblis untuk meluncurkan tipuan, menyisakan ruang untuk mengelak dari Silver Moonrat. Dia menanggapi dengan mengarahkan Shadow Lion untuk melukai tikus itu. Setelah rencananya berhasil, si Feng beralih ke Aura of Fire dan mengaktifkan Fire Storm. Karena tubuh tikus Silver Moon telah tertanam di tanah, ia tidak dapat menghindari api yang mengamuk tepat pada waktunya. Silver Moonrat memekik lagi saat nyala api menelannya, health power-nya menurun dengan cepat. Tiba-tiba, matanya yang merah darah berubah menjadi hitam pekat. Meskipun kobaran api mengamuk, suhu sekitar turun. Mengaum. Silver Moonrat tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Itu mulai berubah. Tidak hanya tumbuh lebih besar, tapi bulu abu-abu gelapnya juga berubah putih keperakan. Ekor tunggalnya terbelah menjadi 3, dan sekarang memiliki 4 kaki depan, bukan 2. Tanduk hitam pekat menonjol dari dahinya. Ini gila. Itu memaksa evolusinya. Si Feng mengerutkan kening. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1284. Blade bertahan. Peng, peng, peng. Lebih dari selusin kilatan cahaya menebas si Feng lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, si Feng mendengar penghalang pertahanannya hancur. Dalam satu putaran serangan, Silver Moonrat King telah menghabiskan jumlah blok defensif Blade. Segera setelah Silver Moonrat King mengakhiri serangan pertamanya, ia meluncurkan serangan lainnya. Namun, kabut hitam sekarang memanjang dari cakarnya, membentuk 4 cambuk bayangan yang menghantam Swordsman. Seolah Raja Tikus adalah ahli senjata, 4 cambuk bayangan menutup setiap jalan mundur si Feng, mencegahnya menghindari serangan. Itu jelas memaksakan evolusinya, tetapi mengapa kecerdasannya meningkat begitu banyak? Ekspresi si Feng menjadi gelap ketika dia melihat 4 cambuk yang masuk. Jika monster mencoba memaksakan evolusinya, tidak hanya ia akan menerima serangan balik, tetapi ia juga akan mengalami keadaan lemah untuk beberapa waktu, atribut mereka menurun secara signifikan di semua aspek. Secara alami, kecerdasannya akan terpengaruh. Hanya setelah keadaan lemahnya memudar, barulah ia pulih ke puncaknya. Meskipun pertukaran si Feng dengan Silver Moonrat King telah singkat, dia dapat mengatakan bahwa Raja Tikus memiliki standar tempur pemain yang telah mencapai lantai 4 menara percobaan. Si Feng menganggap ini benar-benar tak terbayangkan.
Jika Silver Moon Rat King berevolusi secara normal, standar pertempuran seperti apa yang akan dimilikinya? Lantai 5 Menara Percobaan, atau Lantai 6. Dengan atribut yang tinggi dan standar pertarungan yang luar biasa, Silver Moon Rat King akan menjadi mimpi buruk. Bahkan seluruh tim ahli tidak akan cocok untuk Silver Moon Rat King, apalagi tim beranggotakan 100 orang dari level 60, pemain tingkat 2. Itu jauh berbeda dari tier 5 Archaic Species yang pernah dihadapi Si Feng di masa lalu. Karena kurangnya kelemahan, pemain terpaksa menghadapi tier 5 Archaic Species secara langsung. Pada akhirnya, spesies Archaic tier 5 baru saja tiada setelah Super Guild mengirim tim yang dipimpin oleh pemain tier 6 God Rank. Melawan serangan skill Silver Moon Rat King, Si Feng mengaktifkan Divine Steps tanpa ragu-ragu. Segera, 10 doppelganger muncul di sekitarnya. Begitu cambuk bayangan turun, Si Feng bertukar tempat dengan salah satu doppelganger yang jauh. Pada akhirnya, 4 cambuk bayangan melewati doppelganger Si Feng tanpa hambatan dan menghantam tanah, mengiris kotoran yang padat seolah-olah itu adalah kue. Alurnya kira-kira sedalam 6 meter dan diperpanjang hingga 50 yard. Jangkauan dan kekuatan serangan membuat Si Feng tidak bisa berkata-kata. Setelah skill berakhir, Si Feng bertukar posisi dengan doppelganger lain dan muncul di samping Silver Moon Rat King. Abyssal Blade turun ke Great Lord. Memotong. Minus 16,748. Raja Tikus Silver Moon bereaksi saat berbalik dan membenturkan 2 cambuk bayangan ke Si Feng. Si Feng sekali lagi bertukar posisi dengan doppelganger di sisi lain Raja Tikus dan dengan cepat ditindaklanjuti dengan kilat gemuruh. 4 busur petir biru melewati tubuh Raja Tikus Silver Moon. Minus 7.950. Minus 10.748. Minus 29.601. Minus 20.007. Meskipun pertahanan Raja Tikus tidak meningkat banyak, ia memiliki 90 juta health power. Kerusakan Si Feng bukanlah apa-apa. Untungnya, saat melemah, Raja Tikus Silver Moon tidak dapat menggunakan pemulihan tempurnya. Oleh karena itu, setiap health power yang hilang bersifat permanen. Dengan terus-menerus berganti posisi dengan doppelgangernya, Si Feng menekan Raja Tikus sejenak. Sementara itu, Si Feng mengendalikan singa bayangan dan 2 iblis tingkat 2 untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, Silver Moon Rat King segera menanggapi ketika melihat Shadow Lion dan Demons mendekat dengan memukul 4 cambuk bayangannya. Itu bertujuan 2 untuk singa bayangan tingkat 3 sementara 2 lainnya berurusan dengan iblis tingkat 2. Serangan Raja Tikus sangat akurat, memaksa bayangan singa dan iblis untuk mempertahankan diri. Namun, kecepatan serangan cambuk bayangan cukup tinggi. Sebelum Si Feng bisa mengarahkan makhluknya untuk menghindar, cambuk menyerang. Shadow Lion terlempar mundur lebih dari 10 yard, 2 kerusakan lebih dari minus 170.000 muncul di atas kepalanya. Masing-masing dari tier 2 demon telah kehilangan lebih dari 300.000 health power dan terlempar lebih dari 30 yard. Kekuatan yang sangat tinggi. Si Feng terkejut. Kekuatan Silver Moon Rat King bisa menyaingi Grand Lord dengan level yang sama. Untungnya, dia telah menghindari serangan Raja Tikus, menggunakan langkah dewa untuk membela diri. Jika tidak, jika dia gagal memblokir 4 cambuk bayangan dan dipukul, dia akan tiada seketika. Bahkan jika dia memblokir keempat cambuk, dia hanya akan memiliki sedikit sisa health power. Begitu Si Feng mengerti betapa kuatnya Raja Tikus Silver Moon, dia mengubah metode serangannya. Sekarang, alih-alih mengeluarkan perintah samar Shadow Lion, dia memilih untuk mengontrolnya sendiri. Dia mengarahkan kedua iblis untuk menyerang dari samping. Seperti Silver Moon Rat King, Shadow Lion adalah monster tier 3. Meskipun kekuatan singa bayangan bukan tandingan Raja Tikus Silver Moon, kecepatannya harus setara. Dengan kendali Si Feng, tidak akan sulit untuk memblokir serangan Raja Tikus dengan singa bayangan. Bagaimanapun, Silver Moon Rat King hanya memiliki standar tempur di lantai 4 menara percobaan. Untuk pemain biasa dan elit, standar pertempuran ini mungkin dianggap sangat tinggi. Baginya, bagaimanapun, itu bahkan tidak bisa dilewati. Bahkan jika dia harus membagi perhatiannya antara mengendalikan tubuhnya dan singa bayangan, dia bisa menunjukkan standar tempur di alam penyempitan setengah langkah dengan singa bayangan. Setelah singa bayangan berada di bawah kendali penuh Si Feng, ia dengan mudah menghindari 3 cambuk bayangan Raja Tikus Silver Moon. Shadow Lion membalas cambuk terakhir dengan sapuan cakarnya, meniadakan serangan itu. Ia kemudian menggunakan cakar lainnya untuk melemparkan skill tingkat 2, Shadow Claw, menyapu 4 tebasan berdarah di wajah Silver Moon Rat King.
Dampaknya membanting kepala Raja Tikus ke tanah. Minus 438.749. Serangan Shadow Lion membuat bingung Silvermoon Rat King. Tikus itu menatap singa dengan bingung. Itu telah mengirim singa bodoh itu terbang sebelumnya, namun sekarang binatang itu telah menghindari serangannya dan menebas wajahnya. Raja Tikus Bulan Perak mendorong si Feng ke belakang pikirannya dan memusatkan perhatiannya pada kucing mengerikan itu, mencambuk satu demi satu cambuk ke singa bayangan. Melawan serangan ganas ini, si Feng mengarahkan singa itu untuk membela diri. Meskipun singa bayangan tidak dapat merusak Raja Tikus, si Feng dan kedua iblisnya dapat menyerang Raja Agung dari titik buta, mengambil puluhan ribu health power Raja Tikus sesekali. Untuk sementara waktu, mereka bertempur dalam pertempuran gesekan. Health power Silvermoon Rat King menurun perlahan. Hanya setelah sekian lama health powernya turun 1%. Sedangkan untuk Shadow Lion, ia kehilangan health power dengan kecepatan yang kira-kira sama. Syukurlah untuk keadaannya yang melemah. Setelah memahami situasinya secara umum, si Feng menghela nafas lega. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, dia bisa membegal Raja Tikus Silvermoon sebelum durasi singa bayangan habis. Jika Raja Tikus Silvermoon tidak dalam keadaan lemah, bagaimanapun, dia tidak akan bisa membegalnya, bahkan jika dia punya hari, karena pemulihan pertempurannya. Faktanya, alasan mengapa sebagian besar ahli di domain God tidak bisa sendirian dengan bos yang kuat bukan karena standar pertempuran yang lemah. Sebaliknya, mereka tidak bisa memberikan kerusakan yang cukup untuk mengatasi pemulihan pertempuran bos. Tanpa pemulihan pertempuran, health power Silvermoon Rat King terus menurun. 95%, 90%, 80%. Setelah bertarung selama hampir 1 jam, health power Silvermoon Rat King akhirnya turun menjadi 10%. Untungnya, Shadow Lion masih memiliki 60% health powernya. Sepanjang pertempuran, setiap kali health power Shadow Lion turun ke level kritis, si Feng telah melemparkan Life Bloom di atasnya. Akibatnya, Silvermoon Rat King menyaksikan tanpa daya saat Shadow Lion pulih ke health power penuh. Mengaum. Raja Tikus Silvermoon akhirnya mengamuk. Arai magic hitam tiba-tiba muncul di depan keempat cakarnya, dengan merajalela mengumpulkan mana di sekitarnya. Raja Tikus kemudian membanting cakarnya ke tanah, dan seberkas cahaya hitam melesat dari tanah dalam radius 100 yard. Ketika Tier 2 Tomahawk Demon secara tidak sengaja tersandung ke salah satu garis cahaya, itu langsung kehilangan lebih dari 600.000 health power. Saat detik-detik berlalu, lebih banyak seberkas cahaya menembus tanah. Saat serangan ini berlanjut, bahkan si Feng tidak punya pilihan selain menggunakan Defensive Blade dan Absolute Defense untuk mempertahankan dirinya. Pada saat garis cahaya hitam ini akhirnya berhenti, kedua iblis tingkat 2 memiliki kurang dari 30% sisa health power mereka. Adapun Shadow Lion, hanya memiliki 40% health power tersisa. Seperti yang diharapkan, spesies Archaik tidak akan turun dengan mudah. Bahkan dalam kondisi lemah, skill ini lebih dari cukup untuk memusnahkan tim ahli berkali-kali. Si Feng sangat terkejut saat dia menatap Raja Tikus Silvermoon yang kelelahan. Jika Raja Tikus berada di puncaknya, hanya kematian yang akan menunggunya. Tidak ada hasil lain. Lagi pula, meskipun Raja Tikus dalam keadaan lemah saat ini, si Feng tidak menemukan satu kelemahan pun. Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus menghadapinya secara langsung. Jika Raja Tikus berada di puncaknya, dia tidak akan memiliki harapan kemenangan tanpa beberapa tank tingkat 3 atau gulungan pemanggilan dan arai magic menengah untuk menekan binatang iblis. Silvermoon Rat King kelelahan setelah menggunakan skill yang begitu kuat. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Melihat ini, si Feng mengaktifkan kekuatan naga langit, pembegalan hantu, dan 9 tebasan naga dan memulai serangan tanpa ampun. Jika dia menunggu Silvermoon Rat King pulih dan menggunakan skill AOE yang kuat itu lagi, dia akan tiada. 9%, 7%, 5%, 1%. Ketika Silvermoon Rat King hanya memiliki sekitar 100.000 health power yang tersisa, si Feng mengaktifkan Divine Providence dan Flame Burst. Dalam sekejap mata, health power Silvermoon Rat King mencapai titik terendah, tubuhnya jatuh ke tanah. Sukses, akhirnya, si Feng jatuh telentang karena kelelahan, menarik napas dalam-dalam satu demi satu. Dia telah fokus untuk mengendalikan singa bayangan sambil membantu pertempuran dari samping. Pertarungan itu melelahkan secara mental dan fisik. Seandainya pertempuran berlangsung lebih lama lagi, si Feng mungkin sudah pingsan sebelum membegal Raja Tikus Silvermoon. Tiba-tiba,
Si Feng menyadari bahwa bilah pengalaman yang sebelumnya stagnan, yang tidak bergerak saat dia membegal tikus bulan bayangan lainnya, meningkat. Selain itu, ia naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 10%, 20%, 30%. Hanya setelah mencapai 69% dari level 50 bar pengalamannya akhirnya berhenti. Sementara itu, setelah kematiannya, Raja Tikus Silver Moon telah menjatuhkan gundukan barang berkilau.